Kita berjumpa lagi dalam video lingkaransafety.com. Pada sesi kali ini, kita akan bersama menikmati video mengenai K3. Apa itu K3? Apakah K3 hanya tanggung jawab bagi pekerja safety? Lalu, siapakah yang butuh K3? Apakah K3 penting? Mari kita saksikan dalam video ini. Data dari ILO didapatkan bahwa satu orang meninggal setiap 15 detik dan 153 orang mengalami kecelakaan setiap 15 detik di seluruh dunia. Ini adalah data statistik yang didapatkan dari Infodatin 2015, Kementerian Kesehatan Indonesia. Bisa dilihat, angka kecelakaan kerja naik dan turun. Begitu juga dengan angka penyakit akibat kerja. Perlu usaha keras dan kepedulian bersama untuk terus menekan angka kecelakaan kerja. Bayangkan kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Berapa orang yang akan dirugikan? Bagaimana dengan keluarga si korban? Bagaimana dengan orang yang merawat dirinya saat sudah mengalami kecacatan? Itulah dua data yang seharusnya dijadikan motivasi besar bagi kita semua untuk peduli terhadap K3. Tapi jangan salah, kedua data tersebut hanyalah sebagian kecil saja. Dalam K3, kita mengenal fenomena gunung es, di mana jumlah yang masuk ke dalam data hanyalah sebagian kecil saja. Lihat gunung es ini. Data kecelakaan hanya di bagian ini saja. Di baliknya, banyak sekali kasus-kasus kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend, because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. Kadang kita berpikir bahwa tempat kerja kita tidak berbahaya, aman-aman saja. Namun perlu dipahami, bahaya ada di mana-mana, bahkan tidak kamu sadari. Keberadaannya terkadang bisa diperkirakan, atau bisa jadi tidak bisa diperkirakan. Bisa jadi kamu sekarang bekerja dalam keadaan aman, tapi ingat, bahaya selalu mengintai. Kecerobohan kamu saat bekerja, kecerobohan pegawai lain yang dapat membahayakanmu, atau kerusakan alat kerja yang mengancam keselamatan. Lalu, bisa saja sekarang kamu merasa sehat, tapi beberapa lama kemudian kau terjatuh sakit akibat penyakit yang didapatkan dari tempat kerjamu. Dari tadi kita membahas mengenai K3. Sebenarnya apa kepanjangan dari K3? Ayo, apa? Kesehatan dan keselamatan kerja. Hampir benar, tapi salah. Ayo, apa lagi? Apa kepanjangan dari K3? Yap, wah ini nih. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Ya. Tapi salah. Yang ini benar. Ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Sekarang, apakah tempat kerjamu butuh K3? Kamu yakin kamu butuh? Kalau kamu, bagaimana? Apakah kamu butuh? Yakin tempat kerjamu tidak butuh K3? Apa iya tempat kerjamu aman, sehat, dan nyaman? Baiklah, mari kita lihat penjelasan berikut. Untuk perindustrian seperti konstruksi, pertambangan, oil and gas, pabrik tekstil, pabrik obat, dan lain-lain, perlu diketahui ada banyak bahaya yang mengancam, seperti bahaya yang terdapat pada alat kerja. Apakah kamu yakin alat kerjamu selalu dalam kondisi baik?
Apakah ia masih layak digunakan? Apakah ia rutin diinspeksi? Apakah kamu benar dalam menggunakannya? Hati-hati, alat kerja bisa jadi jalan pintas menuju sebuah kecelakaan. Bahan material: oli, semen, cat, sulfur, tinta printer, dan bahan lainnya. Bahan-bahan yang kamu gunakan tersebut, apakah kamu yakin kamu akan selalu aman dan sehat meskipun seringkali kamu terpapar olehnya? Jangan sampai kamu mengalami sakit atau celaka karena ketidaktahuanmu mengenai K3 dalam penggunaan bahan-bahan tersebut. Lalu, cara kerja. Alat kerja oke. Bahan material kerja pun sudah aman dan rutin diinspeksi. Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu terampil? Lalu, apabila terjadi keadaan darurat seperti kegagalan beroperasi suatu alat kerja atau keadaan-keadaan yang tidak bisa diprediksi seperti gempa, tsunami, apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Hal-hal tersebut jangan pernah kamu nomor duakan, sebab hidup adalah anugerah dan hanya satu kali. Kamu yang bekerja sebagai pegawai medis, lalu apakah kamu yakin resiko kerjamu itu lebih kecil dibandingkan sektor industri yang kami jelaskan tadi? Mari berpikir ulang, sebab di tempat kerjamu itu ada virus dan bakteri, juga mikroorganisme lainnya yang diam-diam merusak tubuhmu dan mengancam nyawamu. Hepatitis, TBC, dan sebagainya. Jangan sampai pekerjaan muliamu dalam menolong orang membuatmu menjadi manusia yang juga butuh pertolongan. Lalu ergonomi. Pernahkah kamu mengangkat tubuh pasien? Pernahkah kamu harus beberapa kali menunduk untuk memeriksa keadaan pasien yang tergeletak lemah di atas kasur? Ketahuilah, kesalahan dalam melakukan gerak menunduk, mengangkat, dan mendorong dapat merusak postur tubuhmu. Ia akan menyebabkan banyak gangguan pada sistem muskuloskeletal. Lalu psikologis. Kamu pasti sering menjumpai pasien dengan sifat dan kepribadian yang berbeda. Kamu harus menyingkirkan egomu. Kamu pun pasti pernah meninggalkan keluargamu di waktu malam. Dan kamu harus menyingkirkan waktu istirahatmu demi pasien-pasienmu. Ketahuilah bahwa keadaan psikologismu itu harus tetap sehat. Karena psikologis yang rusak bisa menghambat, bahkan mengacaukan semua aktivitasmu. Penyakit akibat kerja ialah penyakit yang tidak kamu miliki sebelumnya. Namun saat kamu bekerja, kamu mendapatkan penyakit itu karena faktor penyebab penyakit ada di tempat kerja kamu. Sebagian dari kamu yang bekerja di balik meja dan komputer mungkin akan teriak kegirangan karena tidak ada virus yang mematikan atau alat kerja yang mengerikan. Tapi, apakah kamu yakin kamu aman? Bagaimana dengan obesitasmu yang berakhir dengan serangan jantung karena aktivitasmu sedikit dengan pola makan yang kurang baik? Bagaimana dengan kawan-kawan di sebelahmu yang sudah flu hampir 3 hari? Bagaimana bila gempa mengguncang gedung tempat bekerjamu? Di samping itu, apakah posisimu saat bekerja sudah benar? Bayangkan setiap hari kamu harus menderita karena ngilu di pinggang dan sendi-sendimu karena kamu salah posisi saat bekerja. Lalu apa kabar dengan bosmu yang selalu marah-marah atau deadline pekerjaan yang mengejarmu setiap saat? Jangan sampai hal itu menurunkan produktivitasmu. Karena itu akan merusak aspek psikologismu. Lalu mengapa anak kecil tidak boleh bekerja? Tentunya ada pertimbangan lain selain kata-kata usia belum saatnya. K3 memiliki jawaban mengenai hal itu, baik dari sisi fisik maupun psikologisnya. Nah, K3 hadir untuk membiarkan kamu asyik bekerja dengan tetap meminimalisir kemungkinan kamu celaka dan sakit. Bukankah menyenangkan
bekerja dengan riang, senang, aman, dan nyaman. Oh iya, ada satu lagi dilupakan. K3 tidak hanya berbicara mengenai celaka, selamat, sehat, atau sakit. Kami pun bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Maka, siapa yang butuh K3? Tepat sekali. Saya butuh. Kamu butuh. Kamu yang di sana butuh. Mereka butuh. Kalian butuh. Kami butuh K3. Lalu bagaimana K3 di Indonesia? Ops, tak perlu khawatir. K3 di Indonesia ada di dalam perundangan. Itulah yang menjamin kita tetap bekerja dengan aman dan sehat. Inilah landasan hukumnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-Undang Pasal 27 Tahun 1945. Kami akan bahas mengenai ini dalam video kami lainnya. Untuk menambah kemampuanmu, mari kita aplikasikan. Setelah kamu menyaksikan video ini, apa tanggapanmu mengenai K3? Analisalah dan tulis jawabanmu di kertas sebagai bahan pembelajaranmu. Pelajari kembali hal-hal lain mengenai dasar-dasar K3 dari berbagai sumber. Nantikan video mengenai dasar K3 lainnya. Video ini sampai di sini. Bila kamu sudah menonton semua video kami, ikutilah kuis untuk mengevaluasi kemampuanmu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. lingkaransafety.com